Dalam sambutannya, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana juga menjelaskan beberapa sektor yang masuk tren positif di Kabupaten Kediri. Di antara lain, meliputi sektor ekonomi, sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan beberapa sektor lainnya. Bapak Ibu semua, Musrenbang, RKPD, dan Forum Konsultasi Publik RPJMD bukan sekedar agenda tahunan. Ini adalah momentum penting bagi kita untuk menyusun arah pembangunan yang tepat guna, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Proses perencanaan ini tadi sudah disampaikan sama Pak Kepala Bapeda, aturan-aturannya sudah disampaikan. Ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait berbagai sektor yang menunjukkan tren positif di Kabupaten Kediri. Pertama di sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi meski belum signifikan, namun kita terus tumbuh dan meningkat dari 4,53 di tahun 2023 menjadi 4,95 di tahun 2024. Harapannya tahun 2025 bisa mengejar 5, kemudian IPM, Indeks Pembangunan Manusia, dari 74,68 menjadi 75,18. Ada kenaikan sedikit. Kalau bisa 2025 kenaikan kita lebih signifikan lagi. Menekan angka kemiskinan. Nah, ini kemarin di Gerhadi hari Minggu siang dibahas secara detail. Jadi angka kemiskinan di Kabupaten Kediri itu kalau dilihat jumlah detail secara utuh, kita awal di 10,72, sekarang di 9,95. Angka kemiskinan kita itu ada di sekitar 156.000 jiwa. Jadi 9,95% ini kalau dihitung, orang yang masuk kategori miskin ekstrim, miskin, dan rentan itu ada 156.000 jiwa. Yang miskin ekstrim ini 5 tahun ke depan harus selesai. Yang miskin ekstrim. Kalau miskin dan rentan itu nanti kita kerja bersama. Tapi paling tidak ada lagi yang miskin ekstrim, apalagi miskin absolut, itu juga ada. Adapun tujuan dari Musrenbang penyusunan RKPD Kabupaten Kediri tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2025-2029 adalah untuk memastikan proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Untuk pelayanan publik, kinerja ASN melalui Panji Corporate University, kita juga sedang melakukan kontrak kinerja terhadap para kepala OPD. Lalu untuk Capil ada Sahaja dan lain-lain. Untuk BPK kita juga sudah 8 kali berturut-turut. Semoga tahun ini di TA 2024 kita 9 kali. Karena TA 2024 kita belum keluar opininya. Kita tidak boleh lengah Bapak Ibu semua, karena angka stunting juga masih belum selesai. Kita harus selesaikan angka stunting di Kabupaten Kediri. Jadi tema pembangunan tahun 2026 adalah perwujudan transformasi sosial ekonomi berkelanjutan yang didukung kelestarian budaya dan ekologi. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Kediri meliputi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting dan zero growth stunting. Jadi tidak hanya angka stuntingnya yang turun, tapi pertumbuhannya pun juga tidak bertambah. Terkait pengentasan kemiskinan, jadi pemerintah pusat sudah membagi urutannya. Orang yang masuk kategori miskin ekstrim, itu kalau saya tidak salah ada di desil 1 ya Mas Ida. Terus miskin di desil 2, rentan di desil 3, sampai dengan desil 10. Tertinggi itu ada di desil 10.
Jadi sudah diklaster sama pemerintah pusat. Ya kira-kira kalau camat, ya ada sih camat yang di desil 10 itu kayak camat Pare itu kan. Itu desilnya desil 10 artinya apa ya, sudah masuk kategori sugih banget. Kalau yang di desil 1 insya Allah ada yang di ruangan ini. Desil 2, desil 3, desil 4, desil 5, semoga semua di ruangan ini masuk desil 10. Desil 10 itu sebenarnya ini jadi kayak kasta-kastaan gitu, jadi ada kayak kasta orang yang di desil 10 itu ya berarti secara pendapatan dan sebagainya itu orang-orang yang berkecukupan. Secara resmi, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana juga membuka musrenbang dan forum konsultasi publik dengan ditandai pemukulan gong. Pada kesempatan ini, Sigit Sosiawan selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri juga berkesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kediri. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kediri, kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati Kediri dan panitia dan penyelenggara yang telah memberi kesempatan kepada pimpinan DPRD untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka musrenbang RKPD tahun 2026. Oleh karena itu, perkenanlah saya menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kediri yang diharapkan menjadi bahan masukan dalam menetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Kediri anggaran tahun 2026. Ibu, Bapak, dan peserta-peserta yang berbahagia, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kediri telah memperhatikan visi dan misi kepala daerah, pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dan kegiatan reses DPRD, serta saran dan masukan dari alat-alat kelengkapan DPRD dan fraksi-fraksi.